Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Nada. Saya mengajar di MA Islahul Ummah Inwi Dasan Aman, mengampu mata pelajaran SKI sekaligus menjadi mahasiswa PPG BES 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan nomor peserta 502241941 941 dengan NIM PPG saya 25404132122. Berikut inilah praktik pembelajaran UKN saya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanu wa nikmatuh. Marilah kita sama-sama berdoa dulu sebelum kita mulai belajar yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilham Bitahani, Nancy Julia, Julia Asri Putri, Selvi, Gina. Baik, ketujuh pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menganalisis proses pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang di sini yang berperan adalah kalian semua atau siswa. Baik, silakan ditonton dan amati secermat-matnya video yang ada di depan kalian. Kita mulai. Jika mereka menyebut kembali Ulang kita. maka mereka akan dipercayakan menjadi dan syarat yang berselisih dalam menjadi diskusi yang alot dan panjang tentang siapa orang yang berhak menggantikan Nabi Muhammad yang baru saja wafat. Akhirnya umat Islam sepakat untuk melawan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Setelah dibayar, Abu Bakar menyampaikan sebuah pidato yang menyejukkan dan menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar yang berselisih dalam kebutuhan pembangunan Nabi Muhammad. Berikut pidatonya, sebagaimana dikutip dari Ahmad Syarani dalam Mansurat Baik Al-Islami wa Al-Habaib Al-Islamiyah, Khamis Ada 2018. Berikut saudara-saudara, sesungguhnya aku telah kalian percayakan untuk mengampu jabatan khalifah. Padahal aku bukanlah yang paling baik di antara kalian. Sebaliknya, kalau aku salah, luruskanlah langkahku. Kemudian adalah kepercayaan, dan mudah adalah pengkhianatan. Orang yang lemah di hadapan kamu adalah kuat dalam pandanganmu. Bila aku yang meninggalkan perjuangan di jalan Allah, maka Allah akan menghinakannya. Bila kejahatan itu sudah keluar kepada suatu golongan, maka Allah akan menyebabkan bencana kepada mereka. Taatilah aku selama aku masih taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi selama aku tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, muncullah kesetiaan kalian kepadaku. Laksanakanlah salat, Allah akan memberikanmu rahmat. Selama menjadi khalifah, Abu Bakar menghadapi berbagai macam persoalan. Mulai dari banyaknya kabilah yang memutuskan untuk keluar Islam, maka maraknya kaum muslim yang enggan mengeluarkan zakat, hingga munculnya nabi-nabi palsu. Banyaknya Nabi Muhammad membuat keyakinan beberapa kabilah pada Islam menjadi goyah. Hingga ada sebagian dari mereka yang akhirnya menyatakan diri pula dari Islam murtad. Hal itu dilatari oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Di antaranya adalah ajaran Islam belum besar dan mengatakan
dalam hati mereka, keyakinannya sudah kacau, tidak menyaksikan kegiatan Nabi Muhammad secara langsung, ingin kembali kepada penjelasan politik dan agamanya yang lama setelah Nabi diangkat, propaganda dari Imperium Romawi Timur dan Persia, dan lain sebagainya. Dijelaskan Muhammad Hussein Hekal dalam Abu Bakar Siddiq 2004, kabilah-kabilah yang tinggal di Makkah, Madinah dan Taif seperti kabilah Ghifar, Bali, Ashjar, Juhayna, Muzaina, Aslam, dan Khuza'ah sudah memiliki keislaman yang mantap sejak zaman Nabi Muhammad. Hal itu berbeda dengan kabilah-kabilah lain yang tinggal jauh dari ketiga kota pusat Islam tersebut seperti Bahrain, Oman, Mahraj, Yaman, dan perkampungan kabilah-kabilah di sebelah utara Madinah. Keislaman mereka belum menentu sehingga apa saja masalah yang dihadapi untuk Abu Bakar setelah menjadi khalifah? Oke, semua yang angkat tangan. Siapa yang bisa? Oke, selfie. Oke, beri aplaus untuk teman kalian. Nah, yang kedua. Apa jawaban yang kedua? Jawaban yang kedua siapa? Angkat tangan. Setelah munculnya nabi-nabi palsu, kemudian apa? Hani? Bagus, beri aplaus untuk teman kalian. Baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya Bapak akan menjelaskan secara singkat siapakah Abu Bakar tersebut. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat terkemuka Nabi Muhammad SAW, dikenal karena persahabatannya yang akrab mereka sejak masa remaja di Mekah. Nama aslinya adalah Abdullah bin Quhafa At-Tamimi, lahir di Mekah sekitar tahun 572 Masehi. Ia berasal dari Tani Taim, salah satu suku Quraisy yang terpandang. Julukan As-Siddiq yang berarti yang selalu berkata benar atau tidak pernah bohong dianugerahkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW setelah Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj di saat banyak orang lain yang meragukannya. Lanjut. Baik, Abu Bakar adalah khalifah pertama umat Islam. Khalifah itu artinya adalah pemimpin. Lagi sekali saya tanya kepada kalian semua, anak-anakku sekalian, khalifah itu artinya Pemimpin. pemimpin, ya. Pengganti Nabi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, Abu Bakar diangkat sebagai khalifah pertama atau pemimpin. Ia memimpin umat Islam dari tahun 632 hingga 634 Masehi. Lanjut, terpilih secara demokratis. Nomor 2 yaitu terpilih secara demokratis, ya. Demokratis itu adalah yang dilakukan musyawarah atau syafiqah bali syaidah, sebuah proses yang melibatkan konsensus antara kaum muhajirin dan ansor. 3. Masa kepemimpinan sangat singkat, meskipun hanya sekitar 2 tahun, ya anak-anakku sekalian. Masa kepemimpinannya itu dipenuhi dengan berbagai tantangan besar yang berhasil ia atasi dengan kebijaksanaan dan ketegasan. Berarti Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang sangat jujur, tidak memilih orang kaya atau orang miskin itu, tetap ketika dia salah itu akan tetap disalahkan, atau ketika dia benar itu akan dibenarkan. Itulah sifat Abu Bakar As-Siddiq itu yang jujur. Ya, kita lanjut. Ghasur. Ya, siapa yang tahu apa itu Ghasur, anak-anakku sekalian? Ghasur adalah saat hijrah Abu Bakar melindungi Nabi Muhammad SAW, Ghasur menjadi saksi bisu atau pengorbanan
dan kesetiaan Abu Bakar selama peristiwa hijrah. Ia bersembunyi bersama Nabi Muhammad SAW di gua, mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan sang Nabi. Lanjut. Tantangan besar masa Abu Bakar saat dia menjadi pemimpin. Yang pertama adalah pemberontakan suku Arab. Pemberontakan suku Arab menghadapi suku-suku Arab yang menolak membayar zakat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan mengancam stabilitas negara Islam. Yang kedua, ini masalah yang dihadapi Abu Bakar melawan kemunculan nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzdzab yang membahayakan akidah dan persatuan umat. Yang ketiga, menjaga persatuan. Ini adalah tantangan besar yang dihadapi Abu Bakar. Dan yang ketiga adalah berjuang keras untuk menjaga persatuan umat Islam yang baru terbentuk di tengah berbagai gejolak internal dan eksternal. Lanjut. Nah, inilah hanya ya tantangan yang paling besar dihadapi Abu Bakar As-Siddiq adalah ada yang namanya perang Riddah. Perang Riddah ini sengaja dioperasikan secara militer untuk direncanakan oleh Abu Bakar untuk menumpas pemberontakan atau suku-suku Arab yang murtad dan menolak pembayaran zakat pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar menunjukkan kepemimpinan yang tegar dan strategis dalam menghadapi ancaman ini demi mengembalikan stabilitas politik dan sosial wilayah yang baru saja bersatu. Lanjut, keberhasilan perang Riddah menjadi fondasi yang sangat kuat bagi kelanjutan eksistensi negara Islam dan penyebaran dakwah di kemudian hari. Kontribusi. Ini adalah kontribusi Abu Bakar dalam pengumpulan Al-Quran. Yang pertama adalah inisiatif pengumpulan. Inisiatif pengumpulan ini terbagi menjadi 3, yaitu Abu Bakar memprokrasi proyek Abu Bakar memprokrasi proyek monumental ya, pengumpulan lembaran-lembaran wahyu di Al-Quran yang tersebar di berbagai tempat setelah banyak penghafal gugur dalam perang Yamamah. Langkah ini sangat penting untuk menjaga keaslian Al-Quran agar tidak hilang atau tercampur serta memastikan pewarisnya kepada generasi selanjutnya. Yang selanjutnya adalah usaha ini menjadi dasar penting bagi pembentukan peradaban Islam yang kokoh berlandaskan ajaran ilahi yang murni. Lanjut. Kepemimpinan Abu Bakar cermin keteladanan. Nah, ini adalah wasiat yang diucapkan Abu Bakar ke Umar bin Khattab. Dengarkan semuanya anak-anakku sekalian, jangan sampai terlewatkan. Wasiat Abu Bakar kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, aku telah mengujimu dalam banyak urusan dan aku mendapati engkau kuat dan jujur. Sesungguhnya Allah tidak akan menanggung amanah yang lebih besar dari apa yang engkau telah bebankan kepadamu, kecuali jika engkau berperilaku adil dan menunjukkan sebagai khalifah setelahku. Maksudnya Abu Bakar menunjukkan ke Umar bin Khattab adalah dia yang akan mewarisi kepemimpinan ya, kepemimpinan kepada Umar bin Khattab ya.
Bisa dimengerti anak-anak sekalian? Bisa. Selanjutnya, kebijaksanaan dalam penunjukan. Abu Bakar itu menolak untuk mencopot Walid bin Khalid sebagai panglima meskipun ada perbedaan pandangan, menunjukkan kebijaksanaan dalam menjaga lokos. Lanjut, kebijaksanaan dalam menunjukkan. Abu Bakar menolak untuk mencopot Khalid bin Walid sebagai panglima meskipun ada perbedaan pandangan, menunjukkan kebijaksanaan dalam menjaga kapabilitas militer Islam, ya anak-anak sekalian. Kemudian keadilan dan kesetiaan. Ia senantiasa ya menjaga prinsip keadilan dan kesetiaan yang teguh pada ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi contoh bagi seluruh umat. Itu yang menjadi contoh bagi seluruh umat. Selanjutnya, transisi kepemimpinan. Beliau mewasiatkan kepemimpinan kepada Umar bin Khattab sebagai penerus, memastikan kelangsungan kepemimpinan Islam dengan lancar. Lanjut. Warisan Abu Bakar untuk umat Islam. Nah, ini silakan didengar anak-anak sekalian. Perluasan wilayah, melanjutkan ekspansi Islam, membuka jalan bagi pendudukan Irak, Suriah, dan Hijaz, meletakkan dasar bagi kekhalifahan yang luas. Yang kedua adalah menegakkan keadilan, menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan syariat Islam pada masa awal kekhalifahan, menciptakan stabilitas dan ketertiban sosial. Selanjutnya, keteladanan kepemimpinan, menjadi teladan kepemimpinan yang berlandaskan iman. Ingat anak-anak, ada yang namanya iman, kemudian ketegasan, kejujuran, dan pengabdian total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesimpulannya di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq atau pilar Khulafaur Rasyidin. Ini adalah apa sosok Abu Bakar itu? Kita akan mengetahuinya sekarang. Ini kesimpulannya. Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok yang gigih. Kemudian Abu Bakar kepemimpinan yang gigih, bijaksana, dan penuh keilmuan menghadapi keimanan, maksud saya keimanan dalam menghadapi badai dengan tenang. Kemudian masa penuh makna, meskipun singkat, masa kepemimpinannya penuh makna dan menjadi titik balik penting dalam sejarah Islam. Kemudian inspirasi abadi, warisannya terus menjadi inspirasi abadi bagi kepemimpinan yang adil dan persatuan umat Islam di seluruh dunia. Kita bagi kelompok ini menjadi 3 ya anak-anakku. Kemudian kita lanjut. Soal yang pertama yang akan kita bagikan ke kelompok 1. Oke, buat kelompok mana? Buat kelompok. Kita akan lanjut ke kelompok 3 yang terakhir. Silakan selfie dan teman-teman. Nah, ada panan. Terang kali. Tempatnya berjaga, panan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang soalnya berjudul di mana Abu Bakar melindungi Nabi Muhammad SAW saat hijrah
agar menjadi saksi bisu pengorbanan dan kesetiaan Abu Bakar. Selama peristiwa hijrah, ia bersembunyi bersama Nabi Muhammad SAW di gua ini, mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan Ini dulu Bang. Lanjut. Ini tawa lanjut sedikit. Dikenakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membagikan soal evaluasi yang akan kalian kerjakan sekarang selama 15 menit ya. Oke, kita mulai dari kelompok ajuan tadi. Oke, silakan ini. Isi. Oke. Apa namanya? Ya. Bisa. Ini Dani. Baca. Kemudian ya. Baik. Silakan kalian perhatikan soalnya dan kerjakan mulai sekarang, waktunya 15 menit. Mulai anak sekalian, sudah kalian mengumpulkan tugas yang kemarin saya kasih, tadi saya kasih. Sekarang waktunya kita untuk pulang. Namun sebelum itu kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan anak-anak sekalian? Silakan angkat tangan. Saya. Oke, siapa? Saya. Oke Regina, coba disimpulkan. Kesimpulannya, Abu Bakar As-Siddiq pilar awal khulafaur rasyidin. Sosok gigih Abu Bakar adalah pemimpin yang gigih, bijaksana, dan penuh keimanan. Masa penuh makna, meskipun singkat, masa kepemilikannya penuh makna dan menjadi titik balik penting dalam sejarah Islam. Inspirasi abadi, warisannya terus menjadi inspirasi abadi bagi kepemimpinan yang adil dan persatuan umat Islam di seluruh dunia. Sudah. Ya, baik sekali kesimpulan dari Regina. Silakan kita beri upload untuk Regina. Dan sebelum kita tutup, kita minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum kita pulang, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'amirana hadatal waqti wa nahdatal banati furu'il ma ila yaumiddin wa an tansurana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa lidami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Dan sekian dari saya. Terima kasih apabila ada kekurangan dari saya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iram. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanu wa ni'matuh. Alhamdulillah.